Halo, perkenalkan nama saya Carlos Pusung, kelas 8 MB4, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis dengan mata kuliah Kewirausahaan. Baiklah, saat ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan mulai dari bagian A dengan opsi benar atau salah. Pertanyaan yang pertama, diferensi produk adalah modifikasi produk untuk membuatnya lebih menarik bagi pasar sasaran. Jawabannya adalah benar. Kemudian, salah satu cara meningkatkan kemampuan bisnis adalah menaikkan harga jual. Jawabannya adalah salah. Selanjutnya, celah pasar adalah sektor pasar yang tidak dihiraukan oleh pemasok barang. Jawabannya adalah salah. Kemudian, salah satu keuntungan menjalankan usaha sendiri adalah memberi perintah. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena di soal tidak mencantumkan adanya karyawan. Otomatis, kita tidak bisa memberikan perintah kepada siapapun, kecuali diri kita sendiri. Pertanyaan terakhir di bagian A, efisiensi adalah jumlah input yang dipakai per unit barang yang tidak dihasilkan. Jawabannya adalah salah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan di bagian B. Pertanyaan pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi modal awal adalah jawabannya B, yaitu luas usaha. Karena semakin luas dan besar usaha yang kita jalankan tentunya akan membutuhkan modal yang lebih besar pula. Dan tentunya itu sangat berpengaruh pada modal awal kita. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yang bukan merupakan input bisnis adalah, jawabannya adalah D, yaitu konsumen. Karena input bisnis merupakan kegiatan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan konsumen pelanggan dari suatu usaha yang tidak dapat dibeli atau masuk dalam input perusahaan. Selanjutnya soal yang ketiga, yang termasuk rasio likuiditas adalah jawabannya A, yaitu cash ratio. Mengapa? Karena cash ratio merupakan salah satu bagian dari rasio likuiditas. Cash ratio sangat diperlukan pada rasio likuiditas untuk mengukur seberapa banyak kas dan setara kas yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek. Pertanyaan yang keempat, yang bukan aktor rantai pasok adalah jawabannya D, karyawan. Karena pabrik, distributor, dan pelanggan merupakan bagian dari rantai pasok. Pabrik itu sendiri merupakan yang memproduksi, kemudian distributor yang membeli kepada produsen, kemudian pelanggan yang mengambil barang ke distributor. Sedangkan karyawan tidak termasuk dalam aktor rantai pasok. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yang tidak termasuk stakeholder bisnis adalah jawabannya C, masyarakat. Karena dalam stakeholder bisnis yang berperan hanya pemilik usaha, karyawan, pemasok, konsumen, pesaing, bank, dan pemerintah. Sedangkan masyarakat tidak termasuk dalam stakeholders. Selanjutnya bagian C. Di sini saya mengambil bisnis budidaya ikan mujair. Mengapa? Karena ikan mujair banyak diminati oleh masyarakat, baik digunakan dalam bisnis rumah makan maupun digunakan dalam pesta-pesta, baik acara pernikahan, acara hari ulang tahun, dan acara-acara lainnya. Seperti pada tabel yang ada, di sini ada nama peralatan, jumlah unit, harga satuan, dan jumlah harga. Di sini saya membutuhkan jaring dengan jumlah unit 2, harga satuan Rp100.000 dan jumlah harga Rp200.000. Kemudian ember dengan jumlah unit 3, harga satuan Rp10.000 dan jumlah harga Rp30.000. Kemudian tempat pakan dengan jumlah unit 2, harga satuan Rp15.000 dan jumlah harga Rp30.000. Kemudian tali jumlah unit 1, harga satuan Rp15.000 dan jumlah harga Rp15.000. Kemudian timbangan jumlah unit 1, harga satuan Rp210.000 dan jumlah harga Rp210.000. Kemudian skop jumlah unit 1, harga satuan Rp60.000 dan jumlah harga Rp60.000. Kemudian pada tabel berikutnya ada bahan baku, merek, jumlah, harga satuan, dan total. Di sini saya membutuhkan bibit ikan dengan jumlah 5.000 ekor, harga satuan Rp300 dan total Rp1.500.000. Kemudian pakan ikan dengan merek pelet apung men 3, jumlah 25 karung, harga satuan Rp300.000 dan total Rp7.500.000. Kemudian ada biaya sewa telaga, dalam kurun waktu 4 bulan dalam satu kali panen dengan total Rp300.000. Total dari tabel 1 dan 2 sebanyak Rp9.845.000.
Selanjutnya pada tabel berikutnya, di sini saya membutuhkan inventaris atau perangkat kerja untuk menunjang bisnis usaha saya. Di antaranya ada alat tulis menulis, kalkulator, meja, dan nota dengan total Rp220.000. Selanjutnya tabel operasional expenses. Di sini saya menggaji satu karyawan, per bulan digaji dengan Rp1.000.000 dikali dengan 4 bulan dengan jumlah Rp4.000.000. Kemudian transportasi Rp400.000 dan biaya internet sebesar Rp250.000 dengan total Rp4.650.000. Selanjutnya modal capital expenses ditambah dengan modal operasional Rp10.065.000 ditambah dengan Rp4.650.000 dengan total Rp14.715.000. Selanjutnya menerangkan CSR pada bisnis. Dalam usaha budidaya ikan mujair yang saya beri nama Legend Fish, menerapkan CSR dengan cara memberikan kualitas ikan yang unggul kepada konsumen baik rumah makan maupun masyarakat peminat ikan mujair. Kemudian memberikan potongan harga serta bonus kepada konsumen dalam pembelian ikan mujair dalam jumlah yang banyak, serta berpartisipasi lewat sumbangan ikan dalam perayaan acara di desa. Dalam hal ini, HUT desa yang diadakan setiap tahunnya di tempat pembudidayaan ikan mujair yaitu di Desa Teteh, Kecamatan Limun B, dan sebagai wujud sosial dan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat tentunya. Demikianlah jawaban yang diberikan lewat presentasi video. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan pada video ini. Akhir kata banyak terima kasih dan Tuhan memberkati.